Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Jumat berkah ini Pena Masa Channel saya bertemu dengan Ustadz Tamim. Ustadz Tamim Sepasimullah dalam kurung UTM yang punya channel Ma'had At-Tamimi. Bagaimana kabarnya Ustadz Tamim? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Ustaz Said, gimana kabarnya? Saya juga alhamdulillah. Ini Ustadz, ini ada yang perlu dijelaskan ini menurut saya tentang masalah sesuatu yang keluar dari alat kemaluan ini Ustaz, khususnya laki-laki. Oh, laki-laki. Dalam vlog kali ini saya hanya bertanya laki-laki saja Ustaz. Siap. Jadi sesuatu yang keluar itu dengan kondisi-kondisi tertentu itu mungkin perlu dijelaskan mana itu yang suci, mana itu yang najis. Karena di konteks fikih itu kan ada pembahasan mani, ada pembahasan wadhi, ada pembahasan madhi. Siap. Sudah ya? Enggak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ba'du. Pada kesempatan kali ini sebagaimana yang diminta Ustaz Said, saya akan menjelaskan terkait dengan hal-hal yang keluar dari alat kemaluan laki-laki. Hal-hal yang keluar dari alat kemaluan laki-laki ini kalau diperinci ada 4. 1 kencing, nomor 2 ada madhi, wadi, kemudian mani. Kemudian kalau kencing sesuatu ini sudah masyhur, kita sudah memahaminya dengan baik apa itu kencing dan hukumnya sudah jelas. Kemudian yang 3 poin ini adalah namanya madhi. Madhi ini adalah lendir yang keluar dari zakar, dari penis. Kalau dalam bahasa slangnya sosis, Ustaz. Oh, sosis ya. Sosis. Itu keluarnya karena mengalami rangsangan, tapi rangsangan itu tidak maksimal. Oh, rangsangan yang tidak maksimal begitu ya. Rangsangan yang tidak maksimal akan memuncratkan lendir, tapi tidak muncrat, hanya keluar saja. Itu warnanya apa itu? Kalau warnanya ya putih kayak lendir tetap, tapi tidak bening begitu ya. Bening, putihnya tidak setebal mani. Oke. Tapi meskipun mani tidak semuanya juga kental. Ada beberapa situasi lelaki yang maninya juga encer. Yang wadi ini, yang madhi. Yang madhi. Madhi itu keluarnya dengan itu mengalami rangsangan yang tidak maksimal, terus ketika keluar itu apa mengalami rangsangan juga? Enggak ya? Oh, enggak. Keluarnya ya? Enggak. Jadi begini. Ketika seseorang ini terangsang tapi rangsangannya tidak maksimal. Rangsangan tidak maksimal ini begini. Contoh, ada seorang laki-laki nonton film porno misalnya. Akhirnya zakarnya hidup, kok keluar lendir. Atau dia mungkin main-main dengan burungnya itu, ya toh? Akhirnya hidup kok ada lendir. Atau istrinya memainkan itu kok ada lendir. Lendir itu keluarnya ya tidak terasa. Gitu loh. Cuma moro-moro keluar lendir di situ. Nah, ini dikatakan ada perangsangan karena buktinya alat kemaluannya hidup. Karena kalau tidak hidup alat kemaluannya tapi warnanya kemudian warnanya ini adalah warna putih bening. Oh, bening. Warna putih bening. Itu madhi ya Ustaz ya? Madhi. Nah, madhi. Ini guys, madhi ya. Jadi madhi itu statusnya apa itu Ustaz? Kalau madhi ini ketika misalnya terkena kepada baju, ya toh. Nah, terkena baju ini namanya mutanajis. Kalau berarti madhinya najis. Madhi itu najis guys. Madhi. Kalau terkena bajunya mutanajis. Mutanajis kena najis, gitu ya. Begitu. Kalau yang kedua itu tadi Ustaz. Kemudian yang kedua kita masuk pada wadi. Wadi ini adalah cairan yang keluar dari alat kemaluan bukan karena rangsangan, tapi karena kecapean, kelelahan, tekanan. Bisa kecapean itu karena mengalami tekanan psikologis, atau tekanan pada batinnya, atau memang dia kelelahan secara fisik. Oh, terlalu banyak bekerja. Begitu. Terlalu banyak bekerja. Kalau dalam perempuan ini Pak Said masuk kategori keputihan. Oh, keputihan. Kalau yang wadi ini statusnya apa nih? Yang wadi ini hukumnya juga najis. Warnanya mirip dengan madhi tadi. Oh, warnanya mirip ya? Apa lebih encer atau lebih kental ini? Ini lebih sebenarnya lebih apa encer. Lebih tebal dikit sebenarnya. Oh, lebih tebal daripada yang madhi. Cuma ini kondisional tergantung orangnya. Oh, tergantung orang. Yang juga. jelas
contoh yang bisa kita temukan misalnya ketika kita ini buka celana dalam kita, padahal alat kemaluan tidak terangsang. Kenapa kok ada lendirnya? Itu namanya wadi. Wadi, karena kelelahan. Karena wadi kelelahan, itu keluar karena kelelahan atau tekanan psikologis. Itu hukum statusnya najis. Kalau terkena baju mutanajis. Yang ketiga Ustaz. Yang ketiga itu namanya al-mani. Mani ini bahasa Indonesianya sperma, ya toh. Perempuan juga memiliki al-mani. Jadi perlu dipahami, mani juga dimiliki oleh kaum perempuan. Kemudian mani ini adalah cairan atau lendir yang keluar karena rangsangan yang maksimal. Rangsangan maksimal. Rangsangan maksimal. Rangsangan maksimal ini misalnya dia itu berjima dengan istrinya. Jadi kalau berjima ini saya sering membahas itu. Ustadz punya YouTube juga ya? Ya kan, At-Tamimi itu membahas tentang apa itu Ustaz? Ya, Ma'had At-Tamimi itu sementara dominasinya memang saya menjelaskan Mu'asyarah ya, hubungan fikih jima yang banyak sementara hubungan ini. Ya, kayak kitab Qurratul Uyun, Fathul Izzah dan kitab-kitab jima yang lain saya bahas detail di situ. Ya, untuk ini guys, kalau yang membutuhkan keterangan lebih detail tentang apa di Ansitoh Saririyah ya, hubungan di atas ranjang, ini channelnya Ustadz Tamim, Ma'had At-Tamimi, silakan dikaji, klik ya, dan subscribe, jangan lupa channel ini juga sama. Siap. Kemudian Ustadz Said, mani ini Ustadz Said, dia keluar karena rangsangan yang maksimal. Kemudian bagaimana tanda-tandanya? Satu, rasanya ketika keluar enak. Kemudian yang kedua, mimma indafiq. Sifatnya yutadaffaq. Crut. Kayak menyemprot begitulah. Ya, kayak menyemprot, kayak roket Ustaz. Terus jadi kalau misalnya status hukumnya apa kalau mani itu? Ntar dulu tanda-tandanya selesai. Tanda-tanda. Satu, dengan kenikmatan. Rasanya enak. Rasanya nikmat. Terus kemudian yatadaffaq tadi. Yatadaffaq, muncrat. Kemudian setelah itu di baunya itu kalau katanya kitab itu bau adonannya roti. Atau putihnya telur. Jadi kalau baunya, ciri-cirinya 3 itu guys. Ya. Keluarnya rasanya nikmat, yang kedua sifatnya itu menyemprot ya, yang ketiga baunya seperti adonan roti atau putih telur. Kemudian lendir ini hukumnya suci. Lendir ini suci Ustaz ya? Suci ya. Suci Ustaz Said. Gitu loh. Cuma meskipun suci ada konsekuensi yang lain. Kalau keluar mani harus mandi besar Ustaz Said. Itu di apa konsekuensi terhadap bagi orang yang keluar mani harus mandi. Jadi mandi besar ya. Tapi hukum maninya, status maninya suci ya Ustaz ya? Suci. Pantesan jadi manusia ya. Jadi manusia pinter Ustaz Said ini. Kalau ngomong bab mani ternyata bisa ini kan ya. Kemudian Ustaz Said, dari urusan mani, madhi dan wadi ini perlu dikaji oleh para suami. Karena banyak lelaki ini belum bisa membedakan dengan baik mana mani, mana madhi dan wadi. Seperti itu. Jadi ketika seorang suami dan istrinya itu dia melakukan perangsangan sebelum penetrasi atau belum muncrat, belum klimaks, maka lendir-lendir itu sejatinya juga najis. Karena itu madhi, begitu loh. Paham ya? Seperti itu saja. Terima kasih Ustadz Tamim atas penjelasannya tentang 3 hal yang keluar dari alat kelamin ya. Oke guys, ini tentang bagi yang membutuhkan keterangan tentang sesuatu yang keluar selain kencing. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Tamim. Bagi yang berkenan silakan, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya atau loncengnya dihidupkan. Jangan lupa like, komen di bawah. Ini guys ya. Oke, salam pena masa, ilmu bahasa dan sastra. Jangan lupa selalu tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.